apa. Tetapi nanti di luar ya, di luar kegiatan ini kita juga akan mengadakan acara-acara yang narasumbernya itu tentu dari luar ya. Itu yang kegiatan sifat untuk pengembangan wawasan, pengembangan kepemimpinan Bapak Ibu. Tetapi kalau yang dalam konteks percepatan studi memang hanya kita khususkan dari dosen-dosen prodi S2 MP ya. Ini pertama hari ini ya, Selasa 14 Desember kita tujukan untuk mahasiswa semester 1 dan 2. Ini kegiatannya pengenalan jurnal dan etika publikasi ilmiah. Kebetulan saya narasumbernya. Kemudian yang Selasa 28 Desember yang juga untuk mahasiswa semester 1 2 itu adalah pemanfaatan aneka tools dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, besok akan Budian. Kemudian yang 11 Januari khusus untuk semester 1 ini adalah dasar-dasar penulisan artikel ilmiah Pak Dr. Ahadi Budi Santoso. Kemudian yang Selasa 4 Januari khusus untuk semester 2 strategi penulisan artikel ilmiah Bu Enong. Kemudian yang 11 Januari untuk semester 2 ini menyusun instrumen penelitian kuanti maupun kualitatif, ini Pak Budi. Kemudian yang 15 Desember khusus untuk semester 3 analisis data penelitian, ini Bu Fitri. Kemudian yang Rabu 29 Desember penyajian hasil penelitian dan pembahasan Bu Enong. Oke, duanya itu di luar kegiatan mahasiswa ya. Kemudian yang Kamis 16 Desember dan seterusnya itu adalah penyelesaian tesis untuk mahasiswa semester 4 ke atas. Ini yang akan kita lakukan kurang lebih dalam 1 bulan ke depan. Namun Bapak Ibu, meskipun ini semesternya saya khususkan seperti ini, tadi saya juga sudah menyampaikan ke Prodi, sepertinya kok tidak, kalau waktunya memang tidak berbenturan, nanti boleh. Misalkan ini ya, strategi penulisan artikel ilmiah. Awalnya kita tujukan untuk semester 2. Boleh nanti semester 1 dan 3 juga gabung ya. Terus belajar. Karena bisa saja kita mengikuti acara 1 kali itu kadang-kadang baru bisa menerima mungkin 20-30%. Tapi kalau diulang lagi, ya tingkat pemahaman kita bisa meningkat. Silahkan kalau ini dijadikan agenda Bapak Ibu, di screenshot, ditulis di kalender HP ya, biar nggak lupa. Tapi wabil khusus yang semester ini akan diingatkan oleh Mbak Risti atau Mas Wahid ya. Jadi panjang, ini yang dalam 1 bulan ke depan. Nah, oke. Topik kita tadi adalah baru sekedar pengenalan jurnal dan juga etika publikasi ilmiah. Saya materinya itu praktis saja, pragmatis, tidak ngutip teori sana sini, meskipun kadang juga ada ya. Ini karena saya ingin bahwa teman-teman itu hal-hal yang mendasar itu paham dulu, nanti bisa diperdalam sendiri melalui pembacaan terhadap sumber-sumber yang lebih mendalam gitu ya. Oke, ini saya sampaikan dulu. Meskipun pernah saya sampaikan di kuliah perdana ya, tentang ketentuan publikasi ilmiah di prodi S2 MP. Nah, merujuk pada SOP publikasi program pasca sarjana UAD yang diturunkan dari SNPT Dikti tahun 2012. Maka prodi S2 MP membuat surat edaran yang ditujukan kepada para mahasiswa tentang ketentuan publikasi ilmiah sebagai syarat yudisium kelulusan ya. Nah, jadi salah satu syarat yudisium itu adalah Bapak Ibu punya artikel publikasi ilmiah yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, artikel diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi oleh Arjuna. Jadi lembaga akreditasinya namanya Arjuna. Atau mungkin sekarang sudah geser ke Garuda itu ya.
Sedangkan Sinta 1 sampai 6 itu namanya lembaga pengindeks ya, jurnal nasional. Kalau sudah diakreditasi oleh Arjuna, nanti akan diindeks oleh Sinta. Nah, ada Sinta 1 sampai 6, nanti saya jelaskan di berikutnya saja ya. Jadi kalau yang di jurnal nasional terakreditasi harus sudah diterbitkan. Ini ya, saya cetak tebal. Diterbitkan itu maksudnya artikel Bapak Ibu sudah di-display di web jurnal tersebut. Bukan hanya dinyatakan diterima, misalkan kita submit ke jurnal A, artikel Anda sudah dinyatakan diterima dan akan dipublikasikan di bulan Februari tahun 22. Kalau baru seperti itu belum bisa dijadikan syarat publikasi. Karena ini bunyinya adalah diterbitkan, ya. Nah, atau diterima di jurnal internasional. Nah, kalau teman-teman submitnya di jurnal internasional baru diterima saja, itu sudah bisa dijadikan sebagai syarat daftar yudisium ya, diterima di jurnal internasional. Atau diterima di proceeding internasional yang terindeks oleh pengindeks bereputasi atau Scopus. Proceeding itu biasanya artikel hasil conference, kemudian tulisan peserta diterbitkan secara bersama-sama, itu namanya proceeding ya. Nah, proceeding yang bisa dijadikan syarat untuk yudisium itu adalah proceeding yang terindeks Scopus. Kalau tidak terindeks Scopus tidak boleh menjadi syarat yudisium. Kemudian artikel publikasi ditulis bersama dengan dosen, ya, dosen MP ya tentu, maksud dosen kampus lain ya, dosen MP. Dan mahasiswa sebagai penulis pertama. Ingat teman-teman, kalau ingin dijadikan sebagai syarat lulus, maka nama mahasiswa harus sebagai penulis pertama. Asal institusi mahasiswa wajib ditulis dari Universitas Ahmad Dahlan. Misalkan ada Bapak Ibu yang sudah punya artikel terbit di jurnal nasional terakreditasi, tapi lembaganya ditulis misalkan dari SMP Muhammadiyah X Yogyakarta, itu berarti kan statusnya bukan Bapak Ibu sebagai mahasiswa MP, jadi tidak bisa. Topik artikel publikasi harus masuk dalam ruang lingkup kajian manajemen pendidikan dan sesuai dengan topik penelitian tesis, ya. Sesuai dengan topik penelitian tesis. Kemudian artikel yang diterbitkan bebas dari unsur plagiasi. Nah, kalau diuji pakai Turnitin atau pakai Identicat itu maksimal 25% ya. Ya, ketentuan kita maksimal 25%. Ini sesuai dengan peraturan dikti. Nah, prosedur publikasi meskipun ini ada agak yang prakteknya ada yang berbeda gitu ya. Karena ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana gitu. Tapi jadi yang poin 1 dan 2 ini diabaikan saja dulu. Harusnya itu pada awal semester 2 mahasiswa mengajukan dosen pembimbing artikel dengan mengisi Google Form yang disediakan oleh Prodi. Untuk mahasiswa semester 2 kemarin tidak ya. Sudah include saja di pembimbing tesis. Prodi akan oke. Jadi nomor 3 aja. Penulisan artikel dapat berupa systematic literature review, original artikel, atau artikel jenis lain yang memenuhi kaidah metode ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian tesis. Ya. Misalkan ada ada Mbak Wu ini ya, di depan saya itu ada Mbak Febiana Cornelia Wu, mahasiswa semester 3. Ini tesisnya adalah model konseptual student well-being siswa SMP di mana itu, Kabupaten Kutai Timur atau mana ya. Itu kan topiknya itu tentang student well-being. Tapi sebelum menyelesaikan tesis, sebelum Mbak Wu itu mengambil data penelitian ke Kutai Timur sana,
Mbak Wu ini sudah bikin artikel dalam bentuk literatur review tentang student well-being. Nah, itu bisa seperti itu ya. Itu namanya literatur review. Teman-teman belum membuat tesis, tapi sedang mempelajari ya referensi yang terkait tesis, kemudian dibuat sebuah artikel yang terbit di jurnal nasional atau internasional. Itu bisa menjadi syarat lulus. Artikel ditulis bersama dosen pembimbing artikel. Nah, ini ya kembali ke dosen MP saja ya. Mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua, dan dapat menambah penulis lain yang berkontribusi terhadap penyelesaian artikel yang bersangkutan sebagai penulis ketiga dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau dalam menyelesaikan artikel itu banyak orang yang terlibat. Nah, semua orang yang terlibat itu dicantumkan dalam penulisan artikel sebagai co-author. Tapi yang terlibat itu bukan sebagai narasumber ya. Kalau sebagai responden jangan, tetapi yang terlibat dalam merencanakan artikel, kemudian mengambil data, menyusun laporan, begitu ya. Proofreading bahasa. Jadi orang-orang yang sudah terlibat dalam penulisan artikel itu etikanya, ini sudah masuk etika juga ya, etikanya itu dicantumkan sebagai co-author. Misalkan begini ya, misalkan contoh konkretnya, waktu semester 1 ada mahasiswa semester 1 yang bimbingan artikel dengan saya aja lah ya, dengan saya. Tapi selama semester 1 itu artikel itu tidak selesai, sehingga tidak bisa disubmit ya. Kemudian berlanjut sampai semester 2. Katakanlah semester 2 ketemu dosen lain yang topik perkuliahannya itu sama dengan topik artikel, kemudian dibimbing oleh dosen tersebut. Akhirnya sampai submit, sampai terbit. Nah, kalau seperti itu etikanya, karena saya dulu juga terlibat dalam menulis itu, sebaiknya nama saya juga dicantumkan, entah sebagai penulis ketiga, keempat, atau bahkan kelima misalkan ya. Nah, itu termasuk etika. Jangan sampai misalkan semester 1 sudah bimbingan dengan dosen A, tapi karena nggak selesai, belum disubmit, semester 2 pindah ke dosen B, kemudian sampai disubmit tapi yang dosen A-nya tidak dituliskan. Itu secara etis kurang bagus ya, kurang bagus. Bahkan tidak hanya dosen Bapak Ibu boleh membangun relasi. Misalnya ada teman dekat kuliah di kampus sebelah ya, kebetulan juga terlibat dalam menulis artikel, cantumkan namanya di entah itu penulis keempat, penulis kelima, silahkan ya. Saya sendiri kalau nulis artikel itu rata-rata 5 penulis ya. Malah nggak bagus kalau artikel itu ditulis sendiri ya, karena sekarang itu zamannya adalah zaman kolaborasi. Semua pihak yang berkontribusi pada penyelesaian penulisan artikel tersebut disarankan namanya dicantumkan dalam artikel. Ini jika penulisan artikel menggunakan data tesis, ini terutama untuk semester 3 ya, baik sebagian maupun keseluruhan, maka nama dosen pembimbing wajib dicantumkan dalam artikel. Ini penting, ini juga terkait dengan etika. Jadi kalau teman-teman terutama yang sudah semester 3 sekarang ataupun besok nulis artikel, bahan nulisnya itu dari data tesis, entah itu sebagian maupun keseluruhan, maka nama dosen pembimbing juga dicantumkan. Pada akhir semester 2 wajib melakukan submission ke jurnal target yang memenuhi syarat dalam poin A1 ya. Ini wajib itu maksudnya ya bagus kalau akhir semester 2 Bapak Ibu sudah submit. Kemudian sangat disarankan mahasiswa menulis artikel lebih dari 1 sebagai nilai keunggulan. Bapak Ibu, syarat lulus itu hanya 1. Tetapi kalau Bapak Ibu, apalagi teman-teman yang katakanlah fresh graduate ya, mahasiswa yang di Jogja itu memang hanya fokus kuliah, saya menyarankan nulis artikel sebanyak-banyaknya. Saya sudah sering menyampaikan, apalagi teman-teman yang
ingin menekuni profesi akademik ya, sebagai guru profesional, sebagai dosen di perguruan tinggi, track record atau CV itu sangat penting, sangat berharga nilainya. Saya sudah melihat beberapa rekrutmen beberapa rekrutmen dosen di perguruan tinggi negeri sekarang itu sudah mulai mensyaratkan calon dosen harus punya artikel yang terbit di jurnal dengan kriteria tertentu, ya. Termasuk juga termasuk juga untuk urusan beasiswa, ya. Publikasi ilmiah itu sampai saat ini masih menjadi primadona, ya. Jadi mohon supaya kalau memang punya stamina, punya waktu, semangat, jangan hanya satu, itu minimal ya. Kalau teman-teman hanya punya satu artikel itu namanya mahasiswa MP yang biasa-biasa saja. Karena semua mahasiswa wajib mempunyai satu artikel. Itu sekedar mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Jurnal ilmiah, ini beberapa hal yang akan kita diskusikan. Perbedaan artikel dan jurnal, mohon maaf ini perkara sepele tapi masih banyak loh yang kadang-kadang salah ya. Misalkan ada yang WA, Pak saya lagi nulis jurnal, mohon dibimbing ya gitu. Saya tanya, Mas, kamu itu lagi nulis jurnal atau nulis artikel? Nulis jurnal, Pak. Loh, jurnal kok ditulis? Ya. Nah, itu berarti ada kesalahpahaman tentang jurnal dan artikel ya. Masih banyak seperti itu. Jadi coba kita diskusikan hal-hal sepele ini supaya kita punya pemahaman yang lebih komprehensif dari yang sangat mendasar menjadi hal-hal yang lebih mendalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jenis-jenis jurnal, jenis-jenis artikel, lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi, dan juga lembaga pengindeks jurnal nasional. Oke, kok susah jalan ini. Oke, kalau ini coba saya kutip dari Wikipedia gitu ya. Jurnal ilmiah, jadi perbedaan jurnal dan artikel. Jurnal ilmiah atau jurnal akademik dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai scientific journal atau academic journal. Jurnal akademik adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler dalam rangka mendiseminasi hasil penelitian. Kalau artikel ilmiah adalah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Nah, dalam definisi ini secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kalau jurnal itu adalah wadah untuk menerbitkan artikel, ya. Jadi nggak ada nulis jurnal, itu nggak ada ya. Yang ada adalah nulis artikel, submit artikel, bukan submit. Nah, kalau submit jurnal berarti pengelola jurnal lagi submit untuk akreditasi misalkan. Jadi kalau jurnal itu adalah wadah untuk menerbitkan artikel. Yang sedang ditulis teman-teman itu artikel ilmiah. Artikel ilmiah besok akan disubmit ke sebuah jurnal ilmiah. Ya, Budian ini adalah pakarnya jurnal di MP, ya, ngelola 2 jurnal ya, meskipun tentu juga bukan Budian sendiri ya, juga dibantu oleh dosen-dosen yang lain. Yang internasional namanya IJENI, International Journal of Educational Management and Innovation. Kemudian yang nasional JIM, Jurnal Inovasi dan Manajemen Pendidikan. Nah, itu Budian itu pengelola jurnal. Nah, besok penulis itu submit artikel ke jurnal. Ya, mungkin ini ada yang ketawa, Pak Yano kok kayak gitu dijelaskan. Tapi ada, saya sering, Pak nulis jurnal kok ditulis ya. Jadi jurnal itu adalah wadah untuk menerbitkan artikel.
kumpulan dari beberapa artikel yang diterbitkan secara bersamaan. Nah, biasanya satu jurnal itu dalam 1 tahun punya beberapa edisi atau beberapa issues. IJMI itu setahun terbit 3 kali, Januari, April atau Mei, kemudian yang satu September kalau nggak salah. Nah, setiap edisi itu rata-rata mempublikasikan 10 artikel, sehingga jurnal IJMI dalam setiap tahun itu mempublikasikan 30 artikel, ya. Sorry kok nggak susah beranya. Nah, kalau menurut, mohon maaf badan saya lagi pegel-pegel ya. Kalau ini menurut POPAK, kalau mahasiswa belum terlalu penting untuk yang seperti ini untuk dosen ya. Jadi pengertian jurnal ilmiah menurut pedoman operasional pengajuan angka kredit ini untuk dosen yang ingin naik pangkat ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari segi kualitas ya, dari segi grade kualitas itu kira-kira urutannya seperti ini. Sebenarnya yang paling bawah itu adalah jurnal lokal. Ya, tapi tidak saya tulis, sekarang udah jarang ya. Jadi jurnal nasional itu grade yang paling bawah. Jurnal nasional itu adalah jurnal yang belum terakreditasi oleh Arjuna, tetapi dalam satu terbitan itu minimal dari 2 lembaga yang berbeda. Misalkan MP punya jurnal JIM, Jurnal Inovasi dan Manajemen Pendidikan, itu belum terakreditasi, tetapi penulisnya itu dalam setiap terbitan berasal dari lembaga yang berbeda-beda. Dari luar Jawa sana banyak, dari Sumatera, dari Kalimantan, meskipun jurnal baru. Editorial board-nya juga berasal dari berbagai lembaga. Ya, itu namanya jurnal nasional. Lain kalau ada jurnal, editorialnya hanya dosen-dosen UAD, yang submit artikel 100% juga dari mahasiswa UAD, itu namanya jurnal lokal. Ya, tapi sekarang udah jarang. Ini kategorinya paling rendah. Kemudian naik lagi jurnal berbahasa resmi PBB. Nah, ini bagi kepentingan mahasiswa ini disetarakan dengan jurnal internasional ya. Jadi kalau di atas tadi saya bilang begini teman-teman, diterima di jurnal internasional ini ya, ini sebenarnya adalah kategori yang ini. Kalau bahasa kementeriannya, tetapi sebenarnya bahasa itu kan ditujukan kepada dosen, bukan bahasa mahasiswa. Jurnal berbahasa resmi PBB itu adalah ya jurnal-jurnal yang terbit di luar sana ya, editorial board-nya dari beberapa negara. Dalam satu edisi itu juga penulisnya dari beberapa negara. Nah, itu saat ini kalau menurut Kemendikbud itu sebenarnya kategorinya adalah jurnal berbahasa resmi PBB. Tapi kalau untuk konteks mahasiswa MP, saya nggak tahu ya, sepertinya di kampus lain juga begitu. Ini dikategorikan jurnal internasional. Ya, bisa menjadi syarat lulus. Misalkan ini yang di atas tadi terindeks oleh Google Scholar atau Copernicus atau ERIC atau lembaga pengindeks lain. Nah, IJMI itu sebenarnya masuk kategori yang kedua ini saat ini, karena juga belum terakreditasi, baru proses di Jakarta ya. Jadi jurnal berbahasa resmi PBB ini bisa menjadi syarat lulus mahasiswa S2. Yang ketiga adalah jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional seperti tadi, tetapi sudah terakreditasi oleh Arjuna dan diindeks oleh Sinta, baik Sinta 1 maupun Sinta 6. Apakah ada Pak jurnal nasional yang belum diakreditasi? Ada, karena untuk akreditasi itu mensyaratkan minimal usianya sudah 2 tahun. Kalau belum 2 tahun tentu masih masuk kategori jurnal nasional karena belum dilakukan penilaian akreditasi.
termasuk IJMI tadi, di sisi lain dia jurnal internasional, tetapi besok kalau sudah terakreditasi, karena usianya ini belum genap 2 tahun, 2 tahunnya Januari besok ya, Budian ya. Nah, besok bisa masuk kategori jurnal internasional ini maupun jurnal nasional terakreditasi. Kemudian berikutnya adalah jurnal internasional, ya. Ini jurnal internasional versi kenaikan jabatan fungsional dosen. Jadi yang disebut jurnal nasional menurut Kemendikbud, tapi ini sekali lagi untuk dosen ya, itu adalah jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional yang diindeks oleh Scopus maupun Web of Science, tetapi belum memenuhi yang paling tinggi ini ya. Biasanya jurnal terindeks Scopus untuk menjadi jurnal internasional bereputasi itu butuh beberapa tahun. Ya, setidaknya 1 tahun atau 2 tahun. Jadi itu jurnal internasional yang dinamakan jurnal internasional versi PO/PAK Dikti. Nah, ini yang paling jos, Bapak Ibu, teman-teman, itu adalah jurnal internasional bereputasi. Jurnal yang terindeks Scopus atau Web of Science tetapi sekaligus memiliki nilai SJR di atas 0,15. Ya, nanti di bawah saya tunjukkan SJR itu apa, Pak, Scopus itu apa ya. Tapi ini adalah grade jurnal. Kalau syarat lulus mahasiswa mulai dari sini ya. Mulai dari jurnal berbahasa resmi PBB atau jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional yang ini juga lebih bagus, apalagi jurnal internasional bereputasi. Tentu ini jempolnya lebih banyak. Dan mahasiswa MP juga banyak yang mencapai ini ya. Bahkan di mahasiswa angkatan 2018 itu ada mahasiswa yang punya 5 artikel jurnal internasional bereputasi ya. Luar biasa. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, itu banyak. Nah, ini kalau dosen ya, ini terlalu rumit, belum dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, ini lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi. Jadi tadi kan grade jurnal yang paling top itu adalah lembaga pengindeks jurnal yang sudah masuk dalam SIMAGO ya, SJR, SIMAGO Journal and Country Rank ya. SJR ini coba ya saya bukakan, kan waktu kita cukup banyak ya Budian, kita jadwalnya sampai jam 3, jadi cukup leluasa. Coba ya saya bukakan di sini langsung. Bapak Ibu, kalau nanti coba-coba lewat Google searching gitu ya. Ini sudah tampak ya Bu? Budian, tampak? Sudah saya? Sudah terlihat. Oke. Misalkan cukup nanti SJR, ketik ini ya, SJR Journal Rank. Nah, ini akan ya, ada seperti ini. Nah, jurnal-jurnal yang masuk di sini adalah jurnal-jurnal yang top luar biasa. Ada ribuan ya jurnal yang masuk di sini. Jadi ini SIMAGO Journal and Country Rank, SIMAGO Rank gitu ya. Ini biasanya disingkat SJR. Jadi jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal internasional yang masuk di sini dan nilai SJR-nya ini teman-teman yang warna hijau ini namanya nilai SJR. Asalkan nilainya itu 0,15 itu sudah masuk jurnal internasional bereputasi. Jurnal paling top di dunia, mungkin juga di akhirat ya ini. Ini adalah Cancer Journal for Clinician ya. Nilai SJR-nya 62 ini. Luar biasa ya. Ini urutan paling top ya. Nah, kalau coba kita yang pendidikan Pak, Oke.
Nanti bawah sih Bu, sebenarnya saya membuat contohnya di bawah ya, tapi nggak bisa. Ini mulai laptop saya mulai ada gangguan. Apa ini? Kok kesini larinya? Di back aja Pak, back aja. Di back. Apa? Ini nggak ada back ya? Oke. Ya ini contoh aja tadi ya. Nanti karena yang education ada contohnya sendiri bagian di bawah. Tapi ini adalah contoh-contoh jurnal yang ini sampai berapa? 32.958. Ada 32.958 jurnal yang masuk SJR. Ini susah ya. Oke. Kita lanjutkan nanti yang contoh-contoh di pendidikan. Kembali ke PowerPoint saya ya. Jadi contoh teman-teman lembaga yang masuk dalam SJR, artikel yang masuk dalam jurnal yang masuk dalam SJR itu adalah jurnal-jurnal yang bereputasi. Ini contoh ya. Misalkan keywordnya adalah education management. Ya, ini ada 34 jurnal. Academy of Management Learning and Education, International Journal of Educational Management, Journal of Management Education, dan seterusnya. Nanti bisa dibuka di SJR ini ya. Anda bisa pakai keyword education ya, nanti jurnal-jurnal dalam bidang pendidikan yang sudah masuk SJR semuanya akan tampak di situ. Bisa kita buka webnya ya, kita bisa ngecek kualitas jurnalnya seperti apa, artikel-artikel yang sudah terbit di sana seperti apa, lengkap ya. Nah, kemudian ini adalah Scopus Author Profile, jurnal terindeks Scopus. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, seorang penulis yang sudah punya artikel terindeks Scopus, nanti dia akan bisa punya akun. Ya, akunnya akan bisa kita searching di sini. Oke, sekalian saja lewat di sini ya. Jadi kalau teman-teman besok sudah punya artikel yang terbit di Scopus, akan bisa nyari di sini. Ini ada Scopus Author ID, diklik, ketemulah seperti ini ya. Nanti ada search, misalkan ini Suyatno. Nah ini banyak ya, Suyatno yang Universitas Ahmad Dahlan ini ya. Ini. Jadi karena saya sudah punya artikel yang terindeks Scopus, kemudian saya punya akun di Scopus, saya buka tadi, maka ketemulah ini. Nama Suyatno ternyata banyak juga ya ini ya. Memang pasaran Pak. Nama pasaran. Nah, biasanya kan pasarannya wong tani, bukan pasarannya dosen ya. Oke, ini di Universitas Ahmad Dahlan, di sini tertera ada 27 dokumen, berarti saya punya 27 artikel yang terindeks Scopus. Indeksnya 5, ini maksudnya bahwa di antara 27 artikel itu
ada 5 artikel yang mereka itu minimal dari 5 itu dikutip oleh 5 orang. Jadi misalkan saya punya dari 27 itu punya artikel 1, 2, 3, 4, 5. Maka masing-masing dari 5 artikel itu minimal sudah dikutip oleh 5 orang. Tetapi yang ngutip itu juga terbit di jurnal yang terindeks Scopus. Ya, seperti ini ya. Jadi contoh, nanti bisa dibaca artikel-artikel yang terbit 27 itu sebagian besar adalah tulisan saya bersama dengan para mahasiswa, ya. Itu. Jadi ya tadi contoh, ini saya contohkan. Nanti Bapak Ibu yang lain juga ada ya, tapi saya contohkan saya sendiri aja. Ini kalau mencari, keliru. Kalau misalkan apa itu? Mencari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan itu belum masuk Simago, caranya gimana? Ini kembali ke sini tadi. Kan ini ada author search, ada source. Ini kalau diketik source, ini akan muncul seperti ini. Bisa, ini ya kita mencari judul-judul jurnal yang terindeks Scopus. Misalkan Educational Management. Nah, akan ketemu jurnal seperti ini atau education biar lebih umum ya, biar nampak lebih banyak. Nah, ini akan terdeteksi jurnal-jurnal dengan kata kunci education yang terindeks di Scopus. Nah, mulai dari Internet and Higher Education, Computers and Education, Journal of Educational Psychology, Review of Research in Education, dan seterusnya ya. Nah, ini sekedar pengenalan kok Q1, Q2, Q3, Q4 itu maksudnya apa Pak? Nah ini ya, yang highest percentile ini jurnal-jurnal yang terindeks Scopus sekaligus sudah ya. Jadi jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu berdasarkan bidangnya itu nanti dikategorikan menjadi Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 itu adalah yang paling tinggi nilainya, highest percentilnya ini. Berarti jurnal yang punya ini nilai highest percentilnya ini 76 sampai 100% itu berarti masuk Q1. Jadi keseluruhan jurnal dalam bidang yang sama, ini contohnya bidang pendidikan, itu dikelompokkan, katakanlah ketemu 1 sampai 1000 gitu ya. Maka ranking 751 sampai ranking 1 sampai 250 berarti masuk Q1. 251 sampai 500 itu masuk Q2. 501 sampai 750 itu Q3. Ranking 751 sampai 1000 itu masuk Q4. Nah, kalau ini dihitung dari atas, berarti ini urutan 2 di antara 1319 jurnal. Jurnal Internet and Higher Education ini masuk Q1 ya. Ini 98 Q1 misalkan sampai masih ya. Ini misalkan coba yang Q2 75% ini
Measurement in Physical Education and Exercise Science. Ini jurnal yang masuk Q2 ya. Karena dia rankingnya itu ini kalau ini kan 51 sampai 75%, ini masuk Q2. Kalau ininya 76% masuk Q1. Nah, kategori jurnal yang paling bagus. Lanjut PPT lagi. Ini tadi contoh yang lembaga pengindeks internasional. Ini yang lembaga pengindeks jurnal nasional, Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, jurnal nasional yang sudah diajukan akreditasi, kemudian dinyatakan terakreditasi, maka jurnal tersebut namanya terakreditasi Arjuna. Nah, semua jurnal yang terakreditasi Arjuna itu diindeks oleh Sinta dan dikelompokkan menjadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 itu adalah jurnal nasional yang paling bagus, ya, kategori paling tinggi, sesuai bidangnya masing-masing. S6 ini tentu ya yang paling rendah. Nah, coba ini sudah saya kopikan dari Sinta. Ini misalkan S1 dalam bidang pendidikan, yang the best-nya adalah International Journal of Evaluation and Research in Education, IJRI. Ini adalah jurnalnya milik UAD ya. Jadi jurnal Sinta the best dalam bidang pendidikan di bidang pendidikan itu adalah IJRI, dengan nilai impact factor yang paling tinggi dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain. H-indeknya juga paling tinggi dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain ya. Teman-teman bisa nanti ngecek, daripada bolak-balik PPT dan Google, nanti aja bukanya ya. Jadi sama seperti buka Scopus tadi, tinggal dicari di mesin pencarian Google Sinta Ristek Dikti. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi jurnal mana saja yang masuk Sinta 1, jurnal mana saja yang masuk Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6, tinggal klik nanti akan muncul. Oh, jurnal Sinta 1 yang educational management atau education, tinggal klik search journal name. Di sini nanti akan muncul ya. Jadi Sinta 1 yang paling bagus, Sinta 6 yang paling rendah tentunya. Ya, ini pendidikan tadi. Oh, kalau IJRI itu tidak hanya terbagus dalam bidang pendidikan, tetapi juga jurnal nasional Sinta 1 terbagus dalam semua subjek area. Ini milik UAD. Kalau dikhususkan dalam bidang pendidikan, sama ya, IJRI Sinta 1. Ini UAD Sinta Top 10. Wah. Jadi dosen-dosen di UAD itu juga di ranking berdasarkan Sinta. Ini mulai nomor 1 Pak Tole, kedua Pak Parman, ketiga Pak Ruli, keempat Pak Imam Riyadi, 5 Pak Teten, 6 Pak Anton Yudana, 7 Prof Dwi, 8 Pak Rusdi Umar, 9, nah ini narasumbernya ya. Mumpung ada yang bisa disombongkan, sekalian saya sombongkan semua aja Budian ya. Baiklah, luar biasa. Kemudian yang ke-10 ini Prof Diah Aryani. Jadi ini adalah 10 the best Sinta, ada ranking 10 besar dari Sinta dosen-dosen UAD ini ya. Ini bisa dicek di Sinta Ristek Dikti tadi. Kemudian jadi ini di antara kurang lebih 750-an dosen di UAD ya. Ranking 1 dari 750-an dosen di UAD. Nah, ini kalau dosen-dosen UAD tadi dikelompokkan per prodi. Wah, ini ternyata ya. Ini juga bisa disombongkan juga Budian. Prodi manajemen S2 manajemen pendidikan itu adalah prodi dengan skor Sinta tertinggi di UAD. Ya, nomor 1 ini. Dengan nilai dengan skor 5 tahun terakhir itu 251.
nomor 1 dari 55 prodi di UAD. Nah, luar biasa ternyata prodi MP itu. Jadi skor Sintanya the best ya di UAD, ranking 1 skor Sintanya di antara kurang lebih 55 prodi S1, S2, S3 di UAD. Nomor 2 S2 Pendidikan Matematika, skornya 205. Kemudian teknik informatika ini 165. Kenapa bisa nilainya setinggi ini? Karena dosen-dosen MP itu ya hampir merata gitu ya, hampir merata, semua dosen punya banyak tulisan, sehingga kalau di skor itu nilainya jadi tinggi. Mungkin di prodi lain ada dosen yang tulisannya sangat banyak, tetapi ada juga yang nggak nulis begitu ya. Saya juga nggak paham ini kenapa kok bisa S2 MP, rahasianya apa. Mungkin itu nggak ketemu ya. Saya kalau tanya Pak Tole atau Prof Dwi itu ya disyukuri aja katanya. Kok MP bisa yang tertinggi Prof? Ya disyukuri aja gitu. Oh ya sudah, tinggal menyukuri aja itu. Oke, nanti yang lain-lain bisa dicek di langsung di Sintanya ya. Kemudian tadi jurnal, itulah kira-kira gambaran jurnal ya secara sekilas, mulai dari perbedaan artikel dan jurnal, kemudian juga level jurnal, yang paling rendah jurnal nasional sampai yang paling tinggi jurnal internasional bereputasi. Bahkan jurnal nasional masih dibedakan menjadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Bereputasi juga begitu, dari Q1 sampai Q4. Nah, ini masuk ke artikel. Teman-teman semua, kalau berdasarkan kepentingan publikasi ya, maka publikasi teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, jenis artikel itu saya bedakan menjadi 2. Yang satu adalah artikel review ya, review artikel. Kemudian yang kedua adalah artikel empiris. Artikel review itu adalah artikel yang dalam menjawab pertanyaan penelitiannya, peneliti menggunakan data-data yang bersumber dari literatur atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Review artikel ya, artikel review itu 100% menggunakan data sekunder. Ya, cirinya artikel review itu semua menggunakan data sekunder. Data sekunder itu apa? Ya tadi sumbernya itu dari buku, dari literatur, ataupun dari artikel-artikel atau hasil penelitian yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal. Misalkan ya, artikel yang dalam menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Misalkan Bapak Ibu sedang menulis artikel tentang pembelajaran daring ya. Kemudian setelah menulis latar belakang masalah, Bapak Ibu merumuskan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar selama pembelajaran daring ya. Jadi Bapak Ibu nulis, tulisan itu hendak menjawab pertanyaan ini, bagaimana strategi atau jenis-jenis strategi apa saja yang dilakukan guru untuk memotivasi siswa selama pembelajaran daring. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu punya 2 alternatif. 1, menggunakan data-data sekunder. Datanya bersumber dari semua artikel yang sudah terbit. Berarti Bapak Ibu mengumpulkan artikel-artikel yang sudah terbit, ya, katakanlah dibatasi sekian dalam setahun atau 2 tahun terakhir atau 5 tahun atau bahkan 10 tahun terakhir, dicari yang topiknya relevan dengan strategi guru dalam meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran daring. Misalkan ketemulah 20 artikel dan 5 buku. Nah, 25 literatur itu dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan tadi.
ketemulah jawabannya ini. Nah, itu namanya artikel review. Nah, jenisnya juga banyak ini ya. Ada literatur review. Jadi artikel literatur review ini kualitasnya yang paling rendah. Jadi literatur review. Ya, artikel saya literatur review, Pak. Ya, boleh. Itu kualitas artikel review yang paling rendah. Atau systematic literatur review. Bagian dari literatur review tapi lebih sistematis. Ada protokolnya yang jelas, ada protokolnya yang ketat. Bagaimana saya menentukan sumber datanya? Oh, bahwa sumber data saya itu hanya dari artikel-artikel yang terbit di jurnal yang sudah terindeks Scopus dari tahun 2015 sampai 2021 misalkan. Lalu bagaimana saya mengakses jurnal-jurnal tersebut? Lalu ada exclude kriteria, ada include kriteria. Oh, yang saya gunakan, ketemulah 100 artikel, tapi dari 100 itu setelah saya menggunakan exclude kriteria dan include kriteria, hanyalah tinggal 20. Maka 20 ini yang kita jadikan bahan untuk menjawab rumusan masalah kita. Jadi bedanya antara literatur review dan systematic literatur review ini adalah terkait dengan protokol penelitian. Kalau systematic literatur review itu protokolnya jelas, ilmiah, ketat, mulai dari bagaimana menentukan sumber data, bagaimana mengaksesnya, bagaimana mengolahnya, begitu ya. Kalau literatur review ya kadang-kadang hanya sekedarnya, pokoknya saya mencari ketemu 15 artikel, gimana cara mencarinya itu nggak terlalu ketat kriterianya. Di atasnya ada meta-analisis. Ya, bedanya dengan systematic literatur review itu adalah biasanya kalau meta-analisis itu sampai pada analisis kuantitatifnya, kalau systematic literatur review tidak. Kemudian ada juga bibliografi ya, sekarang banyak model seperti ini ya, bibliografi, meskipun saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apa itu. Nanti kita perdalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau artikel empiris ya, artikel di mana dalam menjawab pertanyaan penelitian penulis menggunakan sumber-sumber yang berasal dari data empiris, dari lapangan, misalkan dari wawancara, dari angket, dari observasi dan dokumen. Pertanyaannya sama. Bapak Ibu nulis artikel untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam selama pembelajaran daring. Kalau artikel review tadi Bapak Ibu larinya ke laptop, membaca artikel di jurnal, membaca buku. Kalau yang kedua larinya ke sekolah, ke guru-guru tanya. Oh, data penelitian ini saya kumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah X di Yogyakarta. Saya wawancara kepada kepala sekolah, kepada guru, pada siswa, menggali data tentang bagaimana strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, ataupun lewat angket, lewat observasi. Datanya cukup untuk menulis menjawab pertanyaan tadi. Nah, Bapak Ibu sebagai syarat lulus yudisium tadi, kedua-duanya diperbolehkan. Kalau semester 1 mungkin ya, karena dia belum banyak data empiris, atau semester 2 belum terjun ke lapangan, nyicil, mendalami tesisnya. Misalkan siapa ya, kalau nggak salah Mbak Priska kemarin itu pengembangan web apa gitu ya. Nah, kan sudah banyak artikel-artikel dengan topik serupa dikumpulkan. Ketemulah 20-30 artikel, dipelajari dulu, diolah datanya. Nah, itu sudah bisa menjadi satu artikel. Jadi di samping publikasi artikel, Mbak Priska juga sekaligus mendalami teori tentang pengembangan web sekolah. Ataupun lupa ya, Mas Amirul itu apa ya, tentang kepemimpinan instruksional misalkan. Sudah, karena Mas Amirul kan belum ke sekolah ya, dia belum ke sekolah karena masih menyelesaikan proposal, tapi ingin segera submit nulis artikel,
mengumpulkan artikel-artikel tentang kepemimpinan instruksional, ya, diolah, ya, sehingga hasil olah datanya itu dalam rangka untuk menjawab pertanyaan tertentu itu bisa menjadi artikel, bisa literatur review maupun systematic literatur review. Artikel empiris ini tentunya bagi teman-teman yang memang punya akses data empiris. Meskipun tidak harus semester 3 ya, maaf Bu Naning setiap hari di sekolah, itu bisa. Meskipun baru semester 1, data di sekolah itu banyak yang bisa dipakai untuk nulis artikel. Ya pakai riset kecil-kecilan lah, namanya mini riset ya, itu juga bisa untuk menyelesaikan artikel. Ini slide terakhir, etika publikasi ilmiah. Hanya 3 hal yang saya garis bawahi dulu ya, yang lain-lain menurut saya minor ya. Etika publikasi ilmiah yang pertama, hindari plagiarisme. Bapak Ibu, zaman sekarang itu nggak ada apapun kok yang nggak konangan, itu nggak mungkin ya. Wah ini saya nulis artikel, kebetulan kok dapat sumber ini di Kompas. Zaman sekarang itu semuanya serba transparan ya. Jangan berpikir wah pasti nggak ada yang tahu, nggak bakalan konangan. Mohon pikiran-pikiran seperti itu dibuang jauh-jauh, karena dampaknya fatal Bapak Ibu ya. Aspek plagiarisme itu dampaknya fatal. Sepertinya dulu saya juga pernah cerita di kelas, meskipun kasusnya sudah agak lama. Ada salah satu dosen hebat di perguruan tinggi negeri di Jogja ya. Saya cukup kenal meskipun tidak akrab dengan beliau ya. Menurut saya dosen yang berintegritas. Tapi beliau pernah menulis, klarifikasi beliau mohon maaf saya lupa ya, tapi saya yakin dengan integritas beliau. Saya lupa mencantumkan sumbernya ya. Jadi beliau nulis opini di Kompas ya tentang suatu hal. Tulisan-tulisan beliau itu memang ngutip ya, ngutip tulisan orang itu. Dilalai yang dikutip itu membaca. Loh, ini Pak A nulis harusnya ini ide saya kok nggak dicantumkan sumbernya. Yang punya tulisan itu protes, loh ini gimana Pak A ini kok nggak mencantumkan sumbernya. Hanya protes itu ya, tapi karena beliau dosen yang berintegritas, langsung beliau menyatakan mundur dari dosen di perguruan tinggi hebat tersebut ya. Kalau kita membaca berita Perdana Menteri di negara tertentu karena dianggap ada plagiarisme, akhirnya mundur dari jabatan Perdana Menteri, fatal Bapak Ibu ya. Mohon untuk hal ini betul-betul ya dibuang jauh-jauh. Kita nulis ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kemarin saya nyampaikan di kelas lain, artikel bagus tapi milik sendiri itu jauh lebih bagus daripada artikel jelek tapi milik orang lain ya. Kompas. Jadi mohon betul-betul hindari plagiarisme. Kalau ngutip itu dicantumkan sumbernya, dikutip idenya, gunakan dengan kalimat kita sendiri. Meskipun tidak harus beda sama sekali. Dikti, prodi, ya, pengelola jurnal biasanya memberi permakluman. Permaklumannya itu ada yang sampai 25%, ada yang sampai 20%. Jadi kalau tingkat kesamaan artikel kita dengan artikel orang lain maksimal 25% itu masih masuk kategori wajar, tidak dicap sebagai karya yang plagiat ya. Sertakan pembimbing sebagai koautor seperti tadi ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya tidak hanya pembimbing, siapapun yang terlibat dalam atau siapapun yang berkontribusi dalam menulis artikel kita, cantumkan dia sebagai koautor. Anda yang paling berkontribusi sebagai penulis 1. Mungkin si A yang kontribusinya lebih banyak dibandingkan yang lain, penulis 2, terus urut seperti itu ya, sampai 5 penulis nggak apa-apa, masih wajar. Bahkan
banyak juga artikel-artikel yang terbit di jurnal top, penulisnya sampai 50 juga ada ya. Tapi kalau saya sendiri biasanya 5 lah ya. 5 itu gabungan dari beberapa dosen, ada mahasiswa, kemudian ada teman yang punya institusi di luar negeri atau teman saya di luar negeri sana, sehingga artikelnya itu kolaborasi antar negara. Kemudian yang ini juga tidak mengirim satu artikel ke 2 atau lebih jurnal yang berbeda. Ini juga fatal Bapak Ibu. Saya punya artikel 1 nih, saya kirim ke 3 jurnal yang berbeda, nanti cepet-cepetan siapa yang merespon atau siapa yang menerima. Wah, itu fatal. Satu artikel hanya boleh berproses di 1 jurnal. Kecuali kalau saya submit di jurnal A, oleh editornya sudah ditolak, baru saya nyari jurnal berikutnya. Atau mungkin lama tidak direspon, kemudian kita withdraw, menarik, tapi harus laporan kepada editornya. Mohon maaf karena sudah 4 bulan tidak ada respon sama sekali, maka artikel saya tarik. Nah, cara-cara seperti itu harus betul-betul kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi tidak mengirim satu artikel ke 2 atau lebih jurnal yang berbeda. Nanti kalau dua-duanya diproses, bahkan dua-duanya diterima, dua-duanya publish, itu namanya autoplagiarisme. Itu dampaknya juga fatal. Itu menurut saya etika yang harus kita pahami sejak awal, yang lain-lain ya sambil belajar begitu ya. Kan tidak mungkin semua hal harus kita ketahui dalam waktu yang bersamaan. Itu pengantar diskusi kita, Budian, masih cukup waktu. Nanti terkait dengan SJR, Scopus, Sinta tadi kalau buka di Google Search juga masih bisa ya. Baik Bapak silakan, Ibu. Budian. Terima kasih Pak Yatno. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, silahkan open mic langsung. Dipersilakan. Kalau masih ada yang bingung, misalnya biasanya itu yang terkait dengan pembimbing yang dimaksud tadi sudah disampaikan ya Pak Yatno ya. Silahkan Bapak Ibu dipergunakan kesempatan itu untuk bertanya lebih jauh mengenai artikel dan jurnal. Dipersilakan. Yuk, seperti waktu kuliah saja, yuk, nggak usah jaim-jaiman ya. Pak, saya Pak. Siapa dulu ini? Monggo. Tadi sudah angkat tangan dulu Pak, sebelum open mic. Ini siapa yang open mic? Pak Bambang ya? Oke Pak. Pak Bambang. Oke, monggo Pak. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yatno. Saya mau tanya ini Pak. Kadang-kadang kalau kita membuat karangan atau karya atau artikel itu apakah harus selalu mengutip Pak? Apakah, pertanyaan saya, apakah supaya dianggap ilmiah, apakah harus selalu mengutip? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kalau artikel itu memang betul-betul dari karya kita sendiri? Mungkin supaya betul-betul itu lebih ini Pak, lebih murni begitu Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau langsung dijawab atau ini? Saya jawab aja ya, Budian. Oke, karena daripada lupa kita, karena masih jadwalnya memang masih jam 3, saya kira puasnya aja nggak apa-apa ya. Oke, Pak Bambang, terkait dengan mengutip itu filosofinya banyak Pak. Yang pertama sebagai bentuk kerendah hatian ya. Kata Einstein bahwa seorang ilmuwan itu berdiri di pundak raksasa. Dalam arti bahwa ketika kita mau menulis tentang sesuatu, kita yakin bahwa sudah banyak pendahulu kita yang sudah menulis hal serupa. Bentuk kerendahan hatian kita hargai karya-karya mereka, ya.
kita hargai karya-karya mereka. Jadi itu. Jadi seorang ilmuwan itu bukan bekerja dari ini yang kedua. Yang kedua, seorang ilmuwan itu tidak bekerja dari nol. Ya. Jangan bekerja dari nol. Kalau bekerja dari nol, bisa saja pekerjaan kita ini tumpang tindih, overlap dari apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu kita itu. Tadi, misalkan saya ingin menulis tentang bagaimana strategi guru dalam meningkatkan motivasi dalam pembelajaran daring. Sudah banyak kok yang menulis tentang itu. Saya pelajari, saya baca. Apa yang sudah mereka kerjakan? Itu yang saya kutip, dan apa yang sudah mereka kerjakan itu ya tidak akan saya kerjakan lagi. Setidaknya saya meneruskan pekerjaan mereka. Nah, dengan seperti itu, yang ketiga, dengan membaca karya-karya pendahulu kita sekaligus kita cantumkan dalam kutipan, itu menunjukkan ada novelty, ada kebaruan karya kita dibandingkan dengan dengan tulisan-tulisan pendahulu kita. Jadi kalau kita nulis sama sekali ide orisinil itu bukan ide yang tidak mengutip tulisan orang lain. Justru orisinalitas kita itu diukur dari apa yang sudah mereka lakukan. Itu juga kita tuangkan dalam bagian-bagian tertentu artikel kita. Lalu apa yang belum mereka lakukan, itulah yang akan kita lakukan. Itulah pengertian orisinalitas dalam karya ilmiah. Ya, kata Plato, segala sesuatu yang sudah disinari matahari itu sudah nggak ada yang baru sama sekali. Jadi apa yang ada di atas bumi dan di bawah langit itu nggak ada sama sekali yang baru 100%. Nah, jadi Pak Bambang sebenarnya mengutip itu adalah satu hal yang mulia sekali ya. Itu justru menandakan banyak hal. Kerendah hatian, penghargaan kita terhadap para pendahulu kita. Kita tidak bekerja dari nol. Karena dari nol pasti tumpang tindih. Wong sudah ada kok yang meneliti tentang itu. Hanya saja kita belum baca. Nanti kan replikasi berulang-ulang. Sekaligus tadi dengan membaca penelitian orang lain, kebaruan, justru orisinalitas kita terukur di situ. Itulah Pak bedanya karya ilmiah dengan yang bukan ilmiah. Meskipun ya artinya begini, kutipan itu kita punya statement, saya punya pendapat. Ternyata yang pendapat saya itu didukung oleh gitu, ya, bukan terus. Mungkin lain kali kalau sudah fokus pada bagaimana strategi menulis artikel, bagaimana menyusun latar belakang masalah, bagaimana literatur review, mengkaji literatur, bagaimana menulis diskusi dan finding dan pembahasan. Hal-hal yang saya ucapkan ini nanti akan kemungkinan akan dibahas di sana ya. Makasih Pak Bambang. Terima kasih banyak. Ya Pak Dokter, terima kasih. Oke Pak. Baik, selanjutnya Bu Dinar sama Pak Ahmad. Bu Dinar dulu deh sepertinya Pak. Ya. Oke, Bu Dinar dulu ya. Belum terdengar itu Mbak? Belum terdengar suaranya Mbak, tapi sudah tidak unmute ya, sudah nggak mute. Ya, Assalamualaikum. Nah, ini ada. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bu kesempatannya Pak. Di sini saya mau bertanya ilmu dasar dari cara mengutip yang baik dan benar. Misalnya kita ngambil data dari jurnal artikel lain atau tesis yang lain, seperti apa cara mengutip yang baik dan benar itu. Kadang kan kita juga mencantumkan nama si A tahun sekian dari jurnal si A gitu. Itu kan cara ngutipnya berdobel-dobel gitu ya Bu ya. Nah, untuk yang Bapak untuk cara ngutip yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oke, ini jadi teknis mengutip dalam arti bagaimana menulisnya ataupun substansi mengutip ya. Coba saya contohkan dulu.
yang substansinya ya. Coba saya bukakan satu artikel, coba ya, artikel yang baru saja terbit kemarin. Misalkan ini artikelnya mahasiswa saya dengan mahasiswa S1 PGSD. Misalkan ya, yang baru terbit beberapa hari kemarin. Misalkan begini, Mbak Dinar itu lagi ingin menulis artikel. Kebetulan artikelnya itu terkait dengan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ya. Maka ketemulah salah satu calon referensi seperti ini ya, Independent Character Building of Special Needs Children in Special Elementary School. Nah, kemudian Mbak Dinar kan pertama kali baca membaca abstraknya ya. Kemudian ketemulah ini ya, misalkan ini ada informasi tentang bahwa penanaman karakter mandiri bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan melalui dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pengajaran secara langsung, aktivitas yang sifatnya spontan, contoh dan habituasi dan pembiasaan harian. Nah, Mbak Dinar itu sebenarnya membaca tulisannya Riko Yuda Permana Putra yang jumlahnya itu 14 halaman itu. Tetapi dari 14 halamannya tulisannya Mas Riko ini sebenarnya yang relevan dengan tujuannya Mbak Dinar hanya ini gitu ya. Misalkan begitu. Maka kalau seperti tadi yang dikutip misalkan begini ya, kebetulan Mbak Dinar itu ngutip tulisannya Riko tadi untuk kepentingan tertentu, katakan latar belakang masalah ya, bla bla bla. Setelah ngutip banyak penelitian lain gitu kan, sebagaimana dijelaskan oleh Permana dan Suyatno tahun 2021 ya, bahwa penanaman karakter bagi siswa ABK dilakukan dengan gitu ya. Nah ini diteruskan. Sebenarnya kan tulisannya Permana Riko Yuda Permana Putra, dari Putra dan Suyatno gitu ya. Itu 14 halaman. Tetapi ide yang dikutip Mbak Dinar itu hanya satu, itu hanya informasi tentang bahwa menurut Mas Putra dan Suyatno, penanaman karakter mandiri bagi siswa ABK itu dilakukan dengan beberapa strategi tadi gitu ya. Atau karena Mbak Dinar itu kebetulan tadi kan tulisannya Mas Riko ini bahwa penanaman karakter mandiri bagi siswa ABK dilakukan dengan ini dalam kegiatan pembelajaran ya, bla bla bla. Katakanlah yang relevan dengan tulisannya Mbak Dinar itu yang hanya pembiasaan sehari-hari itu, karena memang penelitiannya Mbak Dinar fokus ke situ. Ya, bagi siswa ABK salah satunya dilakukan dengan pembiasaan sehari-hari. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana ketika kita mengutip itu yang dikutip idenya dengan menggunakan bahasa kita sendiri ya, sehingga nanti apa, nggak ditemukan aspek plagiarisme di sini. Itu contoh ya, ngutip substansi. Tetapi kalau teknisnya kan macam-macam ya. Jadi kutipan itu teman-teman kadang-kadang kan saya kalau membimbing mahasiswa, saya kasih masukan, Pak ini sudah sesuai sudah melalui Mendeley. Jangan dikira kalau Mendeley itu sudah benar semua loh ya. Mendeley itu mesin
dia hanya mengenal pola tertentu. Kalau kita menggunakan pola yang lain pasti tulisannya salah. Database-nya harus diedit, bahkan bisa juga diedit secara manual ya. Saya nggak tahu apakah yang ditanyakan Mbak Dinar tadi sampai teknis-teknis pengutipan yang seperti itu, atau istilahnya apa ya, substansi dari mengutipnya itu. Sudah terjawab belum Mbak Dinar? Kalau belum nanti bisa saya perpanjang jawabannya. Belum dengar Mbak? Halo? Halo, Ya, sudah. sudah. Ya seperti kurang lebih seperti itu. Cuman kan kadang kita ngutip itu kan kita harus baca dulu ya Pak ya. Baca dulu artikelnya keseluruhan baru kita ngutip. Nah, kita itu ngutip itu kadang ada kesalahan dalam mengutip itu gimana ya? Bingung karena kurang memahami gitu cara mengutipnya, ya itu jadinya salah masuk ke plagiat seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke Mbak Dinar, kalau ngutip dikaitkan dengan masalah plagiarisme adalah gitu ya. Yang pertama, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung ya. Kalau terlalu banyak menggunakan kutipan langsung, otomatis itu pasti keblok. Meskipun secara etika itu tidak plagiat karena kita mencantumkan sumbernya, tetapi kan memang terdeteksi oleh mesin. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Kemudian yang kedua, kalau ngutip tulisan orang, pahami dulu idenya. Pak Yatno itu nulis 3 paragraf. Sebenarnya idenya apa sih? Oh, idenya bahwa ya guru-guru yang sukses dalam melakukan pembelajaran daring adalah guru yang selalu punya motivasi dalam belajar misalkan. Tetapi saya menggambarkan itu dalam 3 paragraf. Tapi Mbak Dinar ngutipnya cukup 1 kalimat misalkan. Kalimatnya menggunakan kalimatnya Mbak Dinar sendiri. Kalau seperti itu dipastikan tidak akan plagiat. Kemudian ya juga jangan kopas sana kopas sini ya. Maka kadang-kadang ya ini memang keterampilan yang ya Mbak ya, terkait dengan jam terbang gitu. Saya sendiri juga begitu ya. Jadi antara satu artikel dengan artikel yang lain itu biasanya beda. Ketika saya menyelesaikan satu artikel, pengen bikin artikel baru lagi, saya membaca punya orang lain. Oh ternyata seperti ini toh gaya mengutip itu ya. Jadi memang itu internalisasi dari pengalaman kita ya. Tetapi tadi hal-hal yang menabrak etika kita hindari dulu. Jangan sampai ngopas punya orang lain karena menilai pasti nggak ada yang tahu ini. Nah kalau sudah nggak ada niat seperti itu, sebenarnya kita akan berusaha bagaimana mencari cara gitu ya Mbak Dinar ya. Nanti sambil latihan itu oh begini caranya ya. Tapi tadi hal-hal yang menabrak etika itu dihindari dulu. Pasti orang lain nggak tahu ini tulisannya saya kopas ya, pasti tahu sekarang itu ya. Gitu ya Mbak Dinar ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, lanjut Pak Ahmad. Pak Ahmad, mana Pak Ahmad nih? Tadi yang sudah. Oh, yang sudah ada. Oh iya, silakan. Silakan. Jadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Suyatno itu terkait dengan 3 semester plus 1 hari untuk itu bisa lulus. Itu masih terngiang sampai sekarang di saya Pak. Tapi ada permasalahan yang saya alami karena saya juga masih nyambi bekerja dan sekarang sudah nyambi kuliah SPG dan orang bekerja di Kuadit. Jadi saya ingin menyusun berencana menyusun jadwal dan agenda itu kira-kira kalau menurut Pak Suyatno itu tips dan triknya timeline supaya dapat sesuai target. Misalkan kita targetkan kalau kita menyusun tolak ukurnya itu 3 semester plus 1 hari. Nah itu berarti di semester 1 itu targetnya sudah jadi apa, atau deadline-nya itu apa, di semester 2 itu sudah jadi apa, deadline-nya apa, dan di semester 3 itu agendanya apa, atau misalnya sudah ujian dan sebagainya, apakah sudah artikel atau susah sebagainya, kira-kira bagaimana? Terima kasih.
Baik, Mas Ahmad dari Wonosobo ya ternyata ya. Oke, 3 semester plus 1 hari. Kebetulan ini ada mahasiswa semester 3 yang kemungkinan bisa lulus 3 semester. Cuma bedanya yang bersangkutan itu full kuliah ya, tidak sambil ngajar. Tapi nggak apa-apa. Ini misalnya ada Mas Adi Saputra, sekarang sedang di Prodi. Mbak Cornelia ini masuk nggak ya? Enggak ya? Ikut menyimak bareng Mas Adi. Ini semester 3 sepertinya juga selesai di 3 semester. Tadi sudah saya tanya, sudah bisa saya ACC belum? Belum Pak. Oke, kan masih lama ya, Desember Januari. Nanti 3 semester itu sampai Februari. Terus mungkin ada Mas Didi dan yang lain-lain, itu hanya sekedar yang saya tahu karena saya sering ketemu. Nah, Pak Ahmad dan juga Bapak Ibu yang lain terbuka lebar. Menurut saya kurikulum disetting untuk 3 semester selesai itu tidak dikhususkan untuk mahasiswa yang luar biasa, tidak ya, sama sekali tidak. Apa yang dilakukan? Asal Bapak Ibu nanti dari tahapan-tahapan yang dijadwalkan oleh prodi itu tidak ada yang tertinggal, Bapak Ibu bisa selesai dalam waktu 3 semester. Apa yang dijadwalkan? Oke ya, nanti di awal semester 2 atau setidaknya seminggu sebelum kuliah semester 2, Bapak Ibu diminta untuk mengajukan judul skripsi ya. Yaitu jangan sampai tertinggal. Temannya sudah mengajukan malah enggak. Judul tesis ya. Itu permulaan, itu start lah ya. Nah, kemudian nanti selama semester 2 Bapak Ibu akan dibimbing menyusun proposal. Ada mata kuliah seminar proposal. Ya, pelan-pelan lah ya. 14 kali pertemuan gitu ya, pelan-pelan. Targetnya itu di akhir semester 2 proposal Bapak Ibu sudah di-ACC oleh kedua dosen pembimbing. Insya Allah prodi mendampingi kok, tidak membiarkan. Di angkatannya Mas Adi tadi sama Mbak Wu itu semester 3 sekarang, dulu dari 22 mahasiswa atau berapa saya lupa persisnya, hanya 2 yang tertinggal proses itu. Di akhir semester 2 tidak bisa ujian karena memang saya masih ingat Mas Razaka itu memang sedang ada ujian, istrinya sakit bahkan kemudian sampai meninggal. Satu lagi Mbak siapa ya? Mas ada Beni. Pokoknya. Ya Mas Beni. Ya karena memang ada sedikit kendala-kendala itu ya. Jadi proses itu juga selama ini juga mayoritas mahasiswa bisa mengikuti. Setelah ujian seminar proposal di akhir semester 2, diberi kesempatan maksimal 1 bulan untuk revisi proposal. Kadang ada yang 3 hari jadi, seminggu jadi, 2 minggu jadi ya. Setelah revisi proposal, nanti Bapak Ibu sudah diberi kesempatan untuk melakukan pengumpulan data selama semester 3 ya. Selama semester 3 ya sambil dikerjakan begitu ya. Nah, kebetulan Mas Ahmad ini kan sambil ngajar sekaligus PPG. Tapi kan PPG tidak lama ya. Mas Ahmad sekarang sampai tahap apa PPG-nya? Kebetulan saya juga banyak ngajar di PPG. PPG-nya sudah hampir berbarengan dengan S2 ini, Pak. Baru saja mulai. Angkatan berapa? Baru ini, Pak. Loh, Prajab atau Daljab? Prajab. Oh, Prajab ya. Oke. Kalau Prajab memang setahun ya, Mas ya? Ya, ini. Oke, 1 tahun. Saya kira nek Daljab. Ya, apa ya? Karena kalau di PPG saya kan ngajar ya, saya nggak tahu kondisi mental mahasiswa ketika menghadapi tugas-tugas PPG seperti apa. Silahkan di manage sendiri. Tapi kalau saya menyampaikan seperti ini Mas Ahmad, ini bukan lari 100 meter ya yang adu cepat biar cepat sampai, tetapi ini ibarat lari maraton.
lari maraton, maka harus di-manage betul ya. Maksud saya begini ya, jangan sampai terlalu kenceng, tapi baru 2 bulan proses, staminanya habis. Tentu ini juga nggak bagus ya, kurang bagus sama sekali. Saya tidak menyarankan. Mohon tetap namanya istirahat itu juga jangan sampai sampai nggak sempat istirahat, misalkan tidurnya jadi sangat sedikit. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa bahaya, kalau sudah terbiasa sih nggak apa-apa ya. Tapi misalkan mohon maaf, kemarin waktu kuliah S1 tidurnya sehari 12 jam gitu. Gara-gara S2 PPG ngajar terus sehari tiba-tiba tidurnya hanya 4 jam. Ini menurut saya tidak recommended, atau bahkan 3 jam tidak recommended ya. Jadi tubuh punya hak ya, ya, istirahatnya juga tetap dijaga gitu. Meskipun ya kalau orang dewasa katanya sebenarnya tidur 6 jam itu sudah ideal gitu. Kalau 8 jam kan konon tidurnya bayi ya. Kalau saya sendiri itu tidur itu 6 jam ya. Kalau kurang dari itu biasanya jaluk tagihan ya. Jadi misalkan malam kurang dari 6 jam itu esok-esok ngantuk, jadi kerjanya nggak semangat. Ya 6 jam itu kalau saya biasanya jam 9 sampai jam 3 itu ya. Itu karena sudah terbiasa jadi fresh ya. Ketika pagi ini penting banget ya, ini penting. Jadi jangan sekali justru digaspol, gas kenceng, malah kalau istilah Jawa itu ngejar uceng kehilangan delek apa itu. Kita hanya ngejar sesuatu tapi malah kehilangan sesuatu yang lebih besar, ini juga nggak baik ya. Karena Mas Ahmad ini baru semester 1 ya, yang penting dijaga semangatnya dulu Mas Ahmad. Nanti sambil kita dampingi ya, apakah dengan banyaknya tugas itu nanti ada yang terkendala, ada yang sampai mundur atau tidak. Jadi tapi saya yakin bisa ya, tapi harus di-manage sebaik-baiknya. Jaga kesehatan itu juga luar biasa pentingnya Mas Ahmad. Jangan sampai kita terforsir besok minta ganti yang lebih banyak. Ini juga kurang recommended ya. Saya sama sekali tidak merekomendasikan. Tapi insya Allah bisa. Nanti kita manage bareng-bareng Mas Ahmad ya. Kemudian tadi semester 3 itu sudah mengambil data, diolah, gitu toh. Kan kalau semester 3 teorinya tidak sebanyak di semester 1 dan 2. Jadi bisa disilakan untuk ngerjakan analisis data tesis. Sementara itu Mas Ahmad. Boleh saya nambah Pak Yatno? Silakan Bu Dian. Pak Ahmad, mungkin ini ada juga kemarin Pak Susanto itu loh Pak, kepala sekolah yang bisa 3 semester plus 2 hari itu. Beliau bisa menyelesaikan dengan baik, yaitu dengan cara berkolaborasi juga Pak. Jadi sama teman-temannya juga saling bekerja sama, itu katanya sangat membantu. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Mungkin kolaborasi sama teman-teman satu kelas katanya gitu, itu membantu sekali katanya. Kalau misalnya sendiri-sendiri biasanya suka lepas katanya gitu. Itu Pak katanya kiatnya dari Pak Susanto waktu itu. Oke Bu Dian, makasih sekali tambahnya. Betul, Pak Susamta itu dulu kepala SMP Muhammadiyah 9. Sekarang kalau nggak salah 1 ya Bu, kepala SMP Muhammadiyah 1. Namanya kepala sekolah kan ya anggap saja pasti sibuk ya, seperti Bu Naning ini ya. Pasti sibuk. Tetapi luar biasa Pak Samta itu adalah mahasiswa dengan lulus tercepat. Kalau tercepatnya yang lain juga sudah ada. Tetapi dengan IPK tertinggi dalam sejarah MP. Berapa Bu Dian kemarin? 3,98. 3,98. Kepala SMP Muhammadiyah. Saya yakin orang sibuk ya, tapi mungkin bedanya hanya dia tidak sedang PPG. Selesai dalam waktu 3 semester 2 hari. IPK-nya 3,98. Itu IPK tertinggi dalam sejarah MP. Karena dulu IPK itu kecil-kecil 3,7 gitu ya. Sekarang sudah banyak yang 3,85, 3,9. Termasuk Pak Samta kemarin kan hampir 4 ya. Kalau yang 4 belum pernah ada di MP. Semoga Bapak Ibu besok kalau ada yang memang fokus ke situ ya bisa. Oke, Mas Ahmad,
begitu. Lanjut Pak Romanto kayaknya Budian. Ya betul, Pak Romanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian, Pak Dr. Suyatno. Dua pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Suyatno. Yang pertama, mohon bisa dijelaskan strategi atau tips yang mungkin ini tidak ada di literatur, hanya mungkin strategi pribadi dari Pak Dr. Suyatno untuk mensiasati agar artikel kita bisa publish di jurnal internasional. Mungkin ada trik-trik khusus yang tentunya caranya yang halalan thayyibah ya Pak Yatno. Yang kedua, mohon informasi dan petunjuk juga apakah sudah ada perencanaan di tahun-tahun ke depan terkait dengan kebijakan UAD alternatif pengganti tesis. Saya beri misalkan, asalkan sudah bisa publish di jurnal internasional 3 kali, itu dianggap sudah memenuhi syarat untuk dapat pengganti tesis. Itu saja dua. Terima kasih kemudian Pak Dr. Suyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, makasih. Saya jawab langsung Pak Romanto. Yang kedua dulu ya. Sampai saat ini belum. Meskipun sebenarnya dulu sudah hampir diinisiasi, waktu Prodi S2 itu masih tergabung dalam program pasca sarjana. Kebetulan waktu itu kan Profesor Dwi Sulesworo, orang yang sangat memahami tentang perkembangan mutakhir, tuntutan Ristek Dikti itu seperti apa, tapi itu belum selesai. Akhirnya Prodi S2 kan bukan dikembalikan karena dari dulu belum pernah. Kemudian digabungkan dengan fakultas. S2 MP sekarang gabung ke FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin kalau di fakultas kan kerjaannya terlalu banyak ya, dan sementara fakultas itu kan mungkin lebih cenderung memikirkan S1, sehingga hal-hal semacam itu kok belum ada yang memikirkan kembali ya. Dulu hampir sebenarnya, dan itu memang sudah ada di beberapa perguruan tinggi. Yang saya tahu itu ada perguruan tinggi di Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau mahasiswa publish di jurnal internasional terindeks Scopus, nggak usah nggarap tesis, nilainya A tesisnya. Ada juga di Universitas Brawijaya, itu saya membahasnya itu Brawijaya yang sangat responsif terhadap hal-hal semacam ini ya, ataupun Negeri Malang ya. Nek di UAD sebenarnya dulu hampir ya, gara-gara pindah lagi itu nggak diteruskan ya, karena memang sekarang di fakultas nggak ada yang menekuni itu, dan untuk merumuskan itu perlu power juga ya Pak Romanto ya. Semoga dalam waktu ke depan itu nanti ada ya. Karena perlu power juga Pak Romanto. Dulu karena orang nomor 1 di program pascasarjana memang sudah sepakat itu gitu loh. Nah sekarang kan belum sempat memikirkan itu. Kemudian yang pertama, kalau strategi saya ya, biasanya begini ya, kalau ditanya Pak Yarno itu belajar nulis artikel dari mana? Ya selain mengikuti acara-acara seperti ini, menurut saya yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan saya untuk menulis artikel itu ada dua. Yang pertama, mempelajari review mempelajari masukan-masukan dari reviewer. Saya submit ke jurnal A, kemudian artikel saya direview oleh beberapa pakar, dikembalikan ke saya. Di situ kan banyak catatan. Oh, kalau nulis latar belakang masalah itu harusnya seperti ini. Menulis bagian metopen itu harusnya seperti ini. Menulis pembahasan itu harusnya seperti ini. Itu cara yang paling mendongkrak kemampuan saya. Tetapi bisa yang pertama ini tentu kan harus submit dulu Pak Romanto.
Kalau belum pernah submit ya nggak pernah. Ya. Kemudian yang kedua, belajar dari artikel yang sudah terbit di jurnal target. Misalkan saya sedang menyelesaikan artikel yang ingin saya submit di salah satu jurnal Scopus Q1, namanya International Education Journal, Scopus Q1. Ya saya mendownload setidaknya 10-15 artikel yang sudah terbit di situ, sekaligus yang relevan dengan topik saya, kemudian saya baca gimana sih gitu ya, gimana sih cara menulis latar belakang yang benar, bagaimana sih cara menguraikan metode, bagaimana caranya mendiskusikan isi artikel. Itu juga ilmu yang luar biasa yang mungkin tidak saya peroleh ketika saya ikut webinar-webinar seperti ini. Nah, itu kan kebetulan saya belajar nulis artikel kan lebih duluan dari Pak Romanto ya. Jadi kalau yang ketiga khusus Pak Romanto, kalau sudah punya artikel ya segera disubmit dulu biar tahu kualitasnya. Submit di artikel Sinta 2 misalkan langsung ditolak, apakah karena kajian topiknya yang tidak sesuai atau kualitasnya yang memang belum sesuai. Nah itu kan kita dapat feedback Pak. Kalau hal-hal yang sifatnya teknis misalkan, orang itu kan cenderung halo effect juga ya. Halo effect itu sudah terpana dengan penampakan yang kasat mata. Misalkan gini, saya mereview artikel, ini kok daftar pustakanya banyak sekaligus terbit di jurnal-jurnal yang baru dan terbagus ya. Saya sudah kena dulu mental saya, pasti penulisnya rajin membaca ini gitu ya. Itu yang biasanya juga saya gunakan ketika saya mengajukan proposal dikti. Itu saya usahakan referensinya minimal harus 70 dari artikel-artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi terbaru misalkan. Itu sudah bikin orang itu punya kesimpulan bagus dulu ya. Kalau saya itu Pak Romanto, tapi kan monggo nanti sesuaikan dengan tadi saya bilang saya belajar nulis artikel kemungkinan sudah lebih dulu dari Pak Romanto. Gitu ya. Terima kasih Pak Dr. Wiratno. Uraian jawabannya. Ini ada yang dari di chat Pak, dari Pak Bambang lagi katanya. Ada lagi? Ya, sambil yang lain. Oke, sambil menunggu yang lain ya, Budian, meskipun saya mute, Budian dengar ya, karena kita berdampingan. Maaf, mute ya tadi ya. Oke, karena belum ada yang lain, saya tanggapi yang chatnya Pak Bambang. Bagaimana kalau kita sebenarnya punya begitu banyak gagasan dan ide-ide, tapi kadang kesulitan menuangkan, mohon solusinya Pak. Baik. Saya kadang-kadang begini ya Pak, sambil nyetir itu ya, sambil mendengarkan Campur Sari atau apa di mobil itu. Atau lagunya Rhoma Irama atau siapalah. Dapat ide ya. Jadi perjalanan ke kampus. Di kampus saya langsung buka laptop. Kemudian buka web. Ide saya tuangkan dalam bentuk judul. Ya, gitu. Saya save. Jadi di laptop saya itu banyak bank judul ya, meskipun baru judulnya. Tapi karena nanti kapan judul ini akan saya lanjutkan, kapan tulisan ini saya selesaikan tuh kadang-kadang terkait mood juga, okay? Jadi kalau bisa memang di laptop kita itu banyak ya, karena macam-macam ya. Kadang-kadang nggak mood, saya punya artikel yang sudah 75%. Tapi kok sekarang itu nggak mood ya mau menyelesaikan. Saya tinggal untuk menyelesaikan artikel yang lain dulu, gitu ya. Untuk melanjutkan artikel yang lain dulu. Maka supaya moodnya kita itu terjaga, gitu ya. Maka pilihlah topik itu yang memang yang kita minati, begitu ya Pak. Saya sekarang sedang nulis itu, judulnya itu kira-kira mengembangkan pengalaman profesionalis
pengalaman profesional pre-service teachers melalui kebijakan kampus mengajar gitu ya. Ini idenya sangat sederhana. Ketika saya perjalanan ke kampus langsung buka Word, langsung saya bikin pedoman wawancara, saya ngumpulkan datanya terkumpul, saya analisis. Ini perkembangannya cepat sekali ya, hampir selesai. Karena apa? Saya sedang senang untuk mendalami topik itu ya. Tapi kan bisa saja nanti di tengah perjalanan nggak mood lagi. Nah, nggak moodnya itu digunakan untuk meneruskan pekerjaan yang lain dulu. Kalau saya seperti itu, Pak Bambang ya. Tapi di luar itu semua, kan orang hidup itu ada motivasi jangka panjang, ada motivasi jangka menengah, ada motivasi jangka pendek. Dan nulis artikel itu ketiga-tiganya harus masuk ini. Motivasi jangka panjang, ya ini kan saya berkarya. Kalau karya saya bermanfaat bagi orang lain, kan jadi amal jariah. Ini kan motivasi jangka panjang ya. Motivasi jangka menengah itu saya dosen ya, nulis artikel itu juga bagian dari mengembangkan karir dosen. Semakin banyak artikelnya, karirnya ya minimal jabatan fungsional dari asisten ahli, lektor kepala, profesor, itu kan mudah. Itu jangka menengah bagi saya. Jangka pendek, kadang-kadang kebahagiaan saya itu kalau mendapat email balasan dari editor. Hampir saya kadang-kadang sekarang kalau malam itu ya, bangun tidur sebelum macam-macam ya, kadang-kadang buka email dulu Pak saya itu. Karena saya submit artikel itu kan semuanya di luar negeri. Di luar negeri itu dalam arti jam kerja mereka adalah jam tidur saya. Jadi kalau saya dapat email balasan dari editor itu mesti jam malam, jam 3, jam 2 itu dapat balasan email tulisan Anda diterima misalkan. Itu kebahagiaan jangka pendek. Asal jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang tersambung, ibarat orang jalan itu insya Allah bahan bakarnya lebih banyak Pak Bambang. Gitu ya Pak Bambang. Lanjut ke Bu Mita. Ya, Bu Mita silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak Yatno. Sebenarnya saya mohon maaf Pak, tadi tidak mengikuti dari awal, soalnya tadi terkendala dengan sinyal. Nah, ini di sini ada beberapa mungkin ya Pak yang saya tuh belum paham karena nggak mengikuti dari awal. Nah, untuk penulisan artikel itu berarti kita harus melakukan sebuah penelitian atau studi kasus gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk sebuah artikel yang bagus itu mengkaji sebuah permasalahan yang seperti apa, begitu Pak. Nah, kemudian untuk pemula, nanti artikel itu masuk ke Sinta nomor berapa dan Pak, Sinta yang bagus itu yang Sinta keberapa gitu Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik Bu Mita, yang ketiga dulu Sinta ya, Lembaga Pengindeks Jurnal Nasional. Sinta 1 yang paling bagus, Sinta 6 itu berarti yang paling nggak bagus ya. Sinta 1 itu biasanya hanya jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus. Dia akan otomatis masuk ke Sinta 1. Jadi jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus itu akan otomatis masuk ke Sinta 1. Meskipun ada beberapa juga jurnal nasional belum terindeks Scopus, tapi masuk Sinta 1 itu ada beberapa. Mungkin 2 atau 3 barangkali ya, kalau belum nambah lagi. Jadi yang paling bagus Sinta 1, 2, bawahnya 3, dan seterusnya. Tapi kalau untuk syarat lulus, semua Sinta masih kita terima. Nah, yang pertama tadi, nulis artikel, tadi saya membedakan antara artikel review dengan artikel empiris gitu ya. Itu hanya untuk mengkategorikan kebutuhan kita saja ya. Jadi ya tidak harus dari studi kasus di sekolah, tidak harus, karena memang ada alternatif lain. Tadi misalkan Bu Mita ingin nulis artikel, namanya peneliti karya ilmiah itu kan
pasti ingin menyelesaikan sebuah persoalan atau ingin menjawab sebuah permasalahan, pertanyaan. Misalkan Bu Mita itu ingin mempelajari tentang bagaimana cara belajar siswa yang selalu mendapatkan hasil belajar yang paling bagus dalam pembelajaran daring. Nah, itu kan persoalan sederhana, tapi kalau terjawab juga bermanfaat itu. Misalkan Bu Mita sebagai guru, kok dalam pembelajaran daring itu ada siswa yang bisa memahami materi atau nanti berakhir pada hasil pembelajaran yang bagus, hasil belajar yang baik gitu toh. Itu kira-kira gimana ya cara mereka itu, cara belajar mereka. Kemudian Bu Mita tadi ingin menjawab persoalan itu gitu loh ya. Nah, untuk menjawab persoalan itu, Bu Mita punya dua alternatif. Saya ingin menjawab persoalan itu bisa dengan mencari informasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal, atau bahkan dari buku yang sudah ditulis orang lain. Menurut mereka, cara belajar siswa selama pandemi sehingga mereka berhasil mendapat hasil belajar yang bagus itu seperti apa toh? Itu bisa. Bu Mita tidak harus datang ke sekolah, Bu Mita tidak harus tanya kepada siswa, tapi Bu Mita tanya kepada para penulis ya, jadi meminjam data mereka. Yang meskipun itu lebih sulit Bu Mita, itu bukan saya sendiri tidak banyak artikel review itu lebih sulit ya. Nah, kalau studi kasus atau artikel empiris tadi bisa, maka Bu Mita untuk menjawab persoalan itu kan perlu data. Datanya dengan cara Bu Mita wawancara kepada beberapa siswa di mana saat pandemi mereka punya hasil belajar yang bagus. Tanya saja, mini riset ya. Kalau hanya sekedar untuk nulis artikel, wawancara kepada 5 siswa misalkan, nah kamu selama pandemi kok hasil belajarnya malah bagus ya gitu kan? Gimana cara belajar kamu? Nah, itu diumbar begitu aja, dibiarkan mereka curhat ya, mereka cerita, itu menjadi data yang sangat kaya loh Bu. Nanti diolah, ternyata dari 5 siswa yang saya wawancarai ya, ditemukan 3 cara belajar bagi siswa yang punya hasil belajar yang bagus ya. Sederhana sekali, tetapi itu sangat bermanfaat. Itu alternatifnya begitu. Jadi namanya artikel ilmiah yang perlu dipahami pasti ingin menjawab satu pertanyaan tertentu. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu perlu data. Nah, tetapi datanya ada 2 alternatif. Ada data yang bisa diperoleh dari buku, dari literatur, dari artikel. Ada data yang bisa diperoleh melalui wawancara atau observasi. Begitu Bu Mita, besok akan diperdalam dengan acara-acara berikutnya ya, insya Allah. Baik Pak, sepertinya tinggal 6 menit lagi. Apa mau satu pertanyaan atau kita sudahi dulu? Kalau masih ada, ternyata tinggal 6 menit lagi, mungkin kalau satu pertanyaan. Kalau masih boleh ada, kalau masih ada. Saya ingin bertanya Pak. Siapakah ini? Tidak ada suaranya, tidak ada orangnya. Maaf Ibu, saya Okem. Oke. Bu Yulita ya, Bu Yulita ini. Ya. Oke Pak. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf, saya Okem. Saya ingin bertanya terkait kutipan. Misalkan dalam mengutip undang-undang, apakah bisa diparafrase untuk menghindari plagiarisme? Demikian. Oke, mengutip undang-undang itu bisa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Bisa tetap saja ya. Kutipan tidak langsung misalkan begini ya. Contoh begini, misalkan ingin mengutip tujuan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Kan bisa begini. Contoh ya. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan pendidikan nasional adalah terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa.
Kemudian di akhir kalimat kita beri referensi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Itu kan ngutip. Dan itu idenya memang betul. Dalam rumusan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu salah satu bunyinya, salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia beriman dan bertakwa. Karena kebetulan penelitian kita itu terkait dengan siswa yang beriman dan bertakwa itu, misalkan begitu. Ya tidak harus semua bunyi dikutip yang relevan saja. Nah, jadinya boleh kutipan tidak langsung. Nah, kalau memang yang ditulis Bapak Ibu itu memang berkaitan dengan bunyi pasal secara keseluruhan, maka ya dikutip keseluruhan. Jadi dua-duanya tetap bisa, Bu Zulita ya. Jadi tergantung tujuan kita. Kalau tujuan kita itu hanya tadi loh, mengutip bahwa tujuan Sisdiknas itu salah satunya adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa. Ya tidak harus mengutip semua bunyi tujuan pendidikan nasional. Jadi tidak relevan. Gitu ya Bu Yulita ya. Iya, terima kasih banyak jawabannya. Nah, sepertinya tinggal 3 menit lagi kayaknya sudah kita cukupi saja. Mungkin memang belum itu mungkin ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti di kegiatan yang lain, karena kita di Prodi itu banyak sekali pelatihan-pelatihan penulisan, kemudian juga yang lain-lain. Mungkin nanti Bapak Ibu silakan mengikuti media sosial kita gitu ya. Biasanya Mas Wahid itu rajin memposting kegiatan-kegiatan apa yang akan datang gitu ya. Itu silahkan dipantau di Instagram. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di Prodi. Terima kasih Pak Yatno atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat, ya banyak bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.